Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-temanku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hari ini puasanya dilancarkan. Ayo kita grebek masak-masak di dapur kalian. Masak apa hari ini? Ya mudah-mudahan pokoknya masak apapun apa ya hari ini yang datang kepada kita, yang kita buat adalah nikmat dari Allah ya. Kita selalu bersyukur ya teman-teman. Oh ya teman-teman, hari ini aku bercerita, ini baru bangun tidur jam 5. Langsung kan aku mempunyai PR banyak di atas, yaitu menjemur baju di atas ya. Bangun langsung blung 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 di atas. Nggak taunya majikanku pulang teman-teman. Dia membawa madu teman-teman ke sini. Dia pulang membawa madu ini sama nenekku ya, di sini sendirian, tapi nggak apa-apa, untung dianya nggak marah ya teman-teman. Nenekku sambil makan ini ya teman-teman, bawa madunya satu jiligen kecil ya, aku tunjukin nanti di sini ya teman-teman. Ambil, sekarang sudah jam 6 di sini ya. Jam 6 di sini, mau jam 6 kurang seperempat ya teman-teman, karena di sini itu apa namanya, bukannya nanti jam 6:30 ya teman-teman. Inilah dia membawa ini madu ya teman-teman, segini, terus aku taruh di sini. Ini juga bekas madu juga, tapi pakai yang ini namanya di sini adalah fong mi teman-teman. Fong mi. Kalau lebahnya itu dibilang mifong ya, tawonya bilangnya mifong. Kalau ini adalah fong mi gitu ya. Ini madunya namanya fong mi. Inilah pakai madu ini buat nenekku kalau minum setiap pagi, dia aku kasih minum air hangat dengan fong mi ini ya. Biasa ya, namanya orang tua untuk jaga kesehatan ya. Itu nasiku sudah jelek, ternyata Tenko, karena aku bangun aku ingat buburnya nenek tinggal separuh mangkok. Tapi aku sebelum mau tidur tadinya pikir jam 4 lah, nanti aja saya bikinnya bubur gitu ya. Aku rebahan dulu, ternyata aku ketiduran sampai jam 5. Kaget-kaget ada di HP saya, yaitu ada muncul peringatan berbahaya lah, ping gitu ya, ada SMS masuk. Aku lihat kalau di Taiwan sini itu kalau ada apa-apa itu HP-nya otomatis ada peringatan gitu ya teman-teman, pakai bahasa sini juga ya, sedikit atasnya bahasa Inggris, terus di tengah-tengahnya biasanya bahasa Mandarin. Walaupun aku nggak bisa membaca tulisan gede atau tulisan Mandarin sini, tapi ada sedikitnya ada bahasa Inggrisnya bahwa peringatan, ada peringatan gitu ya. Terus deg, aku langsung lihat HP, duduk. Setelah itu lihat jam, nggak taunya sudah jam 5. Pada akhirnya aku lari ke dapur bikin buburnya nenek dulu, terus aku lari ke atas ambil PR ku yang di atas banyak ya, soalnya hari ini mencuci spray baju apa sekalian aku biar kering gitu ya, aku bawa ke atas. Setelah pulang aku heran, kaget, kenapa pintuku tadi kan aku tutup semua, kenapa terbuka? Langsung kaget, aku langsung masuk ya. Setelah masuk ternyata ada majikanku pulang teman-teman, dia membawa ini sama tahu, sama agar-agarnya nenek, tahunya nenek sama rotinya nenek gitu ya. Tapi nggak apa-apa, untung dianya nggak marah teman-teman. Alhamdulillah sih majikanku orangnya kadang gimana gitu, tapi yang nggak marah gitulah. Tapi kadang aku juga nggak enak sendiri, tapi nggak apa-apa, itu kan bukan kesalahan, itu karena aku mengambil baju, dia pulang aku nggak di rumah, jadi dia khawatir. Karena dulu pembantunya majikanku yang di sini itu kabur pergi dari rumah, jadi waktunya itu sore sekitar jam segini-gini dia kabur. Jadi kalau majikanku pulang terus nggak mendapatkan aku di rumah, yang di rumah cuma aja nenek, dia sudah sangat khawatir dan benar-benar dia panik gitu ya teman-teman. Ya sudah, nggak apa-apalah, itulah ceritaku sedikit ya. Ini mau kasih makan nenek sedikit lagi.
nih kasih nenek makannya nenek. Masih panas ya teman-teman, masih panas. Soalnya baru matang ini buburnya. Baru matang buburnya, tapi aku siram dengan kuah yang dingin jadi nggak terlalu panas. Dikipasin sedikit aja juga sudah cukup. Kipasin dulu ya Nek. Amaku memang begini ya, dulu dia nggak suka makan bubur, tapi kan aku kebingungan ya, soalnya waktu aku baru datang ke sini nenekku itu jarang banget makan nasi. Dia makannya adalah mie spaghetti. Jadi majikanku dari Seven itu setiap hari itu bawa mie spaghetti 2 bungkus buat nenekku satu hari. Sebungkus bisa pagi buat siang, terus yang 1 bungkusnya lagi buat sore dan malam, karena nenekku itu makannya sehari 4 kali. Jadi pagi bangun makan sekali, terus siang sekali, terus nanti jam 5:30 sampai jam 6 ini ya, waktu-waktu ini sekali, terus nanti malam kalau mau tidur jam 7:30 itu makan lagi teman-teman. Porsinya yang kadang-kadang sama kadang-kadang enggak begitu. Terus belum ada selingan makan kayak puding, roti, susu, jus, buah itu enggak termasuk ya. Itu termasuk nenekku apa ya, makanya agak banyak juga. Cuman alhamdulillah karena mungkin usia semakin kesini semakin tua ya, jadi dia badannya kurus nggak bisa gemuk gitu teman-teman. Kata dokter sih, aku sudah konsultasi sama dokter kenapa nenekku makannya tetap stabil, cuman si badan kurus saja, nggak bisa gemuk seperti dulu. Tapi ya alhamdulillah setelah dia badannya kurus, dia periksa di dokter itu semuanya normal teman-teman. Alhamdulillah, kayak darah tingginya normal, terus gulanya normal, terus kayak pokoknya yang lain, organ-organ yang lain jadi normal gitu ya. Bersyukur aja di situ ya. Jadi orang tua itu nggak usah terlalu gemuk-gemuk, yang penting sehat ya. Memang kalau terlalu over gemuk orang tua juga di badan nggak bagus gitu ya. Jadi ya sudah, biarin aja kelihatannya kurus, tapi yang penting dia segalanya normal begitu ya. Bersyukur banget lah nenekku, walaupun sudah usianya 100 tahun lebih, tapi ya alhamdulillah ya masih buat nurut putu ya Nek. Umur panjang ya Mak, umur panjang, mudah-mudahan. Kalau semuanya aku pasrahkan kepada yang kuasa aja lah, mau dikasih panjang mau dikasih kehendak, yang penting namanya memang kalau amaku ini masih dikasih umur panjang berarti masih rezekiku ya. Rezekiku juga rezekinya nenek, juga rezekinya keluarga yang di sini ya. Ya Nak, ya Mak, pinter-pinter ya Mak. Gitu aja. Jadi aku pikirannya simple saja begitulah. Karena aku di sini pun kepingin menjaga nenek sehat ya Nak, walaupun nanti aku udah finish kontrak ataupun bagaimana, aku kepingin pergi dari rumah sini itu nenekku masih sehat. Jadi kan aku nggak kebayang-bayang terus kalau nenekku masih sehat gitu. Tapi kalau udah tiada kan ibaratnya pergi dari sini aku sedih, bener-bener sedih gitu ya Nek. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lagi Nek. Coba Nek, mamaku udah dikasih makan lagi ya teman-teman. Tadi sudah setengah mangkok tinggi dia. Coba masih itu teman-teman, masih terlalu panas. Aku kipasin dulu aja kipasin dulu aja, nggak apa-apa. Soalnya tadi dia baru minum agar-agar bukan minum susu, dia masih minum susu setengah kaleng sama dikasih roti sama majikanku. Terus makan setengah mangkok itu tadi bubur, terus sekarang ditambah lagi. Ya begitulah hari-hariku, karena aku di rumah cuma sama nenekku gitu ya, sama nenekku. Jadi alhamdulillah agak sedikit ringan kerjaan juga. Aku tidur alhamdulillah sekarang ya dikatakan kenyang semauku. Siang mau tidur, malam mau tidur, terserah aku. Yang penting nenekku aku jaga baik-baik gitu aja sudah ya. Namanya jaga orang tua juga, walaupun dikatakan kerjaannya mayar tapi nggak mayar. Karena apa? Kalau malam nggak takut ada apa-apa, jadi bangun-bangun sebentar ditengok, kita tidur lagi. Kadang
Kalau gitu pun aku dari jam 12 baru tidur, walaupun nenek sudah tidur aku tetap masih jaga. Nanti kalau sudah jam 12 aku tidur langsung jam berapa bangun tengok gitu, takutnya kan kena apa-apa ya. Terus udah segitu juga tidur lagi. Kadang-kadang kalau aku gasik, kalau lagi pusing atau gimana badan nggak enak, kayak namanya juga orang kan nggak selalu fit aja, terus bangunnya agak digasikin, tidurnya digasikin, nenekku juga digasikin. Tapi setelah jam 2 atau jam 3 pasti aku bangun lagi tengok nenekku. Kan hanya menjaga orang tua bukannya berarti kita mayar-mayar overloss gitu ya, enggak, tetap ada siap siaganya. Apalagi kalau di rumah sendirian seperti aku dengan nenek, otomatis benar-benar siang malam harus siap siaga. Bukan berarti kerjanya enak, enggak, semuanya pekerjaan pasti ada pro dan kontraknya, tapi kita selalu ikhlas aja jalanin apa adanya. Dulu aku jaga nenekku juga benar-benar luar biasa. Nenekku aku jaga selama 2 tahunan ya. Dia nggak tidur siang dan malam, tergantung tidurnya, dia tergantung pakai obat dokter yaitu obat tidur Aminyao, cara di sini bilangnya Aminyao, dia adalah obat tidur. Nenekku sampai di obat tidur 2 jam sekali, karena nenekku itu bukan pasien yang biasa, tapi pasien yang luar biasa. Dikatakan apa luar biasa? Nenekku itu aktif, terus teriak-teriaknya itu dia mempunyai suara yang besar sekali. Jadi kalau teriak di sini tuh orang tetangga semuanya, apartemen itu sekeliling ini dengar semuanya. Kalau walaupun pintu sudah ditutup, walaupun ini pintunya jendelanya pakai kaca, tetap ada dengar ya teman-teman. Pada akhirnya siapapun yang lewat lift di tempatku itu, yang naik lift, kalau lewat ini lantaiku, pasti dengar teriakannya nenekku. Apalagi kasihan tetangganya ya, kanan kiri selalu protes. Tapi apa boleh buat, namanya orang tua, penyakitnya otak yang nggak bisa disalahkan. Terus pada akhirnya ya sudah, aku bertahanin ya, siang malam nggak tidur dia. Pokoknya sampai aku komplain sama dokternya, kalau dikasih obat cuma 1-2 itu dia nggak mempan. Pernah dikasih 800 cc obat tidur, dia nggak mempan teman-teman. Terus kata dokternya suruh dikasih 1000, cuman aku takut ya teman-teman. Karena apa? Orang tua kalau terlalu banyak obat tidur takutnya loss gitu ya teman-teman. Aku nggak mau. Terus aku telepon lagi ke dokternya lagi, apa nggak ada obat tidur selain merek ini, aku bilang gitu sama dokternya. Terus alhamdulillah dokternya respon. Terus pada akhirnya aku coba itu obat yang 1000 cc ya. Kalau di sini bener udah tinggi ya kalau obat tidur. Kata dokternya suruh dikasih 1, cuman aku nggak mau. Pada akhirnya aku kerja sama majikanku sama dokter, coba kalau obat yang 1000 itu aku kasih 1/4-nya dulu, 1/4, terus ditambah obat tidur yang aslinya tadi itu yang 25, terus aku tambahkan jadi 1/4 itu, 1/4 25 itu sama 1 obat tidur yang biasanya. Aku gabungin jadi 1. Alhamdulillah nenekku selen teman-teman, bisa tidur teman-teman. Yaitu walaupun tidurnya nggak lama, cuman aku biasanya kan jam 9 bangun tidur sampai jam 9 dikasih obat tidur lagi, terus tidur, nanti sore mau tidur dikasih obat lagi. Cuman setelah itu kayaknya berjalan 1 tahunan ya teman-teman, aku kurangin obat tidurnya. Terus pelan-pelan, sehari 2 hari aku nggak kasih, sehari 2 hari 3 hari nggak kasih, terus lama-lama nggak aku kasih. Sampai saat ini dia sudah nggak teriak-teriak teman-teman, alhamdulillah. Dia terus sekarang kayak obat penurun darah tinggi, terus obat-obat yang lain aku kurangin, alhamdulillah. Nenekku sekarang sudah normal semuanya. Bapaknya bersyukur gitulah, karena mungkin ya usianya semakin kesini semakin tua ya. Dulu nggak pernah nenekku diem begini. Dia kalau pakai kursi roda itu
begini terus berjalan terus dimanapun berada, walaupun dia di dalam WC kejebak, sesulit apapun dia keluar, dia bisa keluar teman-temanku. Tuh hebatnya nenekku, walaupun udah tua tapi dia otaknya masih cerdas banget ya. Kalau ke dapur kemana ke apa itu tempat cucian kan, untung itunya tinggi segini ya. Kalau enggak dia labas ke sana, bukain pintu, bukain apa, gedor-gedor pintu, biasalah namanya orang tua ya, ludah sana ludah sini, pokoknya ampun banget, nggak ada yang kuat bener-bener. Dulu nenekku dijaga orang dua ya, tapi setelah aku nyampe di sini ya udah, tadinya majikanku mau ambil dua, buat yang jaga malam satu, yang jaga siang satu, tapi aku pikir-pikir percuma, jaga malam pun aku masih satu rumah nggak bisa tidur, jaga siang pun aku nggak bisa, yang malam itu yang ngesipin aku nggak bisa tidur, sama aja dua-duanya nggak bisa istirahat gitu ya. Terkecuali beda rumah, walaupun aku di kamar dia di sini, nggak mungkin aku bisa tidur karena nenekku teriaknya itu luar biasa gitu ya. Selalu bersyukurlah, ada pahit pasti ada manis. Seiringnya waktu alhamdulillah nenekku sekarang sudah silent. Ya mungkin kelelahanku ini, ujianku benar-benar sudah terlewati ya. Sekarang ibarat panen padi itu, sekarang tinggal memanennya ya. Sudah, selalu bersyukur aja lah aku ya. Sudah, video ini pada terlalu lama banget ya, cerita-cerita tentang masalah keseharianku ya. Sudah, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian hari ini sehat selalu, panjang umur, dikasih rezeki yang berkah, barokah dan melimpah tentunya. Jangan lupa keluarga yang sehat juga ya teman-teman. I love you all.